Saya bingung, Jun. Setiap malam saya memimpikan Mama dan Papa bisa bersatu kembali. Ternyata impian itu buyar. Malah Papa berniat mengawini wanita yang sama sekali tidak saya sukai. Dan Mama mendukung niat Papa itu. Risa, kamu boleh bermimpi. Kamu juga boleh berhayal. Tapi nggak semua hayalan atau impian bisa menjadi kenyataan. Tapi impian saya cukup sederhana, Jun. Dimana menjadi impian setiap anak yang orang tuanya berpisah. Saya ingin Mama dan Papa bisa bersatu kembali. Hanya itu. Risa, kamu jangan nangis. Saya paling nggak bisa ngelihat wanita menangis. Tapi saya harus ngomong apa, Jun? Mama udah tahu kalau Papa memukul saya. Mama pasti marah lalu mereka bertengkar. Risa, kamu harus dewasa. Dan masalah itu harus dihadapi. Sekarang kamu pulang ya. Coba kamu jelasin. Kamu ngomong baik-baik sama Mama. Papa, pasti mereka ngerti kok. Tapi mereka akan tetap menyuruh saya untuk pulang, Jun. Terus kalau pulang kenapa? Kamu kan emang tinggal di sana. Kalau kamu kelamaan tinggal di sini, nanti kuliah kamu tinggalin dong. Itu berarti saya nggak bisa ketemu lagi sama kamu. Maksud saya... Risa, saya juga nggak mau kehilangan kamu. Saya sayang banget sama kamu. Kasih, Jun. Hai, saya menjemput Risa. Tidak perlu. Saya sudah tidak percaya lagi sama kamu. Rat, 2 jam saya ngebut ke sini untuk menjelaskan persoalan sebenarnya. Dan saya akan tetap jemput Risa. Tapi kenapa kamu memukul dia? Mana janji kamu akan mengurus dia? Har, kalau kamu sudah tidak bisa mengurusnya, biarkan saya mengurusnya. Saya nggak sengaja mukul kamu. Dia menghabiskan kesabaran saya. Dia hina Desi. Tapi kamu nggak perlu memukulnya, kan?
Kamu harus tahu perasaannya. Siapapun akan marah kalau orang tuanya debut orang lain. Kamu harus ngerti dia. Dia masih anak-anak, Har. Ya, saya ngaku salah. Tapi tolong juga ngerti posisi saya. Saya kan nggak mungkin batalin pernikahan saya dengan Desi. Tapi saya juga nggak mau kehilangan Risa. Kamu serakah. Ya, kamu selalu menghina saya. Karena kamu tidak bisa mengekang keinginan kamu. Walau itu demi anak kamu, Har. Kalau saya jadi kamu, saya tidak mau kehilangan anak saya. Tapi, ya, Hari, suruh dong calon istri kamu melakukan pendekatan terhadap Risa. Jangan keburu-buru dan jangan dipaksakan. Saya yakin Risa mau menerima kamu dan Desi kalau kamu bersabar sedikit mendekati dia. tapi Har, anak kita tuh sudah dewasa. Kalau kamu salah ambil tindakan, akibatnya akan fatal. Risa sudah bisa menilai mana yang baik dan yang buruk. Kamu harus tahu itu. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Risa, tunggu. Untuk apa Papa kesini? Res, maafin Papa sayang. Pulang ya. Papa janji, Papa nggak akan mukul kamu lagi. Risa nggak mau pulang. Apa jahat? Risa, Papa kamu tidak jahat. Dia mukul kamu karena kamu sudah keterlaluan. Pulanglah. Kasihan papa kamu. Dia akan menderita kalau kamu tidak ada. Papa janji, Papa nggak akan bicarain lagi soal pernikahan Papa dengan Tante Desi. Bohong. Benar, ya? Ngapain Papa datang ke sini? Hah? Jadi, Papa membatalkan pernikahan dengan Tante Desi. Benar? Tihuy! Makasih, Pak. Papa nggak jahat. Papa Risa papa yang paling baik sedunia. Risa kangen, Risa mau pulang. Papa kangen, Pak. Om Sam, Ada apa sih? katanya Om pesen gula pasir. Itu Pak Husni datang tuh. Suruh tunggu. Barangnya udah ada? Udah ada. Itu pun di pasaran berebut. Barangnya makin hari makin langka. Tapi saya kesini mau ngasih tahu Bapak. Kalau si Mahmud sama si Jajang itu lagi pulang kampung. Jadi gula pasirnya siapa yang ngangkat? Ah, nggak ada masalah soal kecil itu. Biar si Jun yang bawa. Emang bisa, Jun? Bisa. Orang nggak ada kerjaan, anak pengangguran kayak begitu. Jun, bawa motor. Pakai motor kamu aja. Ya udah. Nunggu apa lagi lo? Pak, ayo saya ambil motor dulu ya ke dalam. Ya, pulang langsung
Yang mampir-mampir. Ah, kita mampir rumah cewek lagi. Ada kerjaan lain, dasar anaknya. Ya, jangan marah-marah terus. Pak, Ma, sebentar ya. Loh, Risa, mau kemana? Risa mau ke warung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi Om, Junedinya ada? Nggak ada tuh. Ada apa? Ada yang mau dibeli atau? Lama nggak ya Om? Wah, lama tuh. Ayah naunya. Enggak, saya cuma mau... saya boleh minta kertas sama pulpen? Oh, boleh. Enak. Boleh saya sobek Om? Oh, boleh. Untuk wanita secantik kamu, apa sih yang nggak boleh? Saya titip ini untuk Jun ya Oh Om? iya, iya, iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila. Macan. Hati-hati ya. Hai Jun, maaf saya harus pulang karena papa menjemput saya. Kalau kamu kangen saya, hubungi saya di 856-9238. Atau kalau kamu mau ke Jakarta, sekalian ingin mengenalkan lagu-lagu kamu sama papa, datang aja ke Kompleks Taman Duren Sawit, Blok E nomor 6 Jakarta Timur. Saya tunggu loh, Risa. Siapa dirimu membuat hati jadi tak menentu. Matamu parasmu, oh sungguh ku ingin mengenalmu. Bukan aku coba untuk mengganggumu, jangan kira begitu. Sejujurnya lagu ini tercipta karena hadirmu. Hanya kamu saja, oh, yang pertama kali, oh, membawa nuansa, oh,
kabar sih? Gue punya surprise buat lo. Buruan. Kurang ajar. Pantesan dari tadi mata gue gatel. Bentar ya, tungguin. Gue mau pamit dulu sama nyokap bokap. Pi, Ani berangkat dulu ya. Nggak bareng Papi. Sorry, Pi. Risa udah jemput. Ya, Mami. Yuk, Gak apa, Pi. Nah, hati-hati. Ya. hati-hati Han. Ya, Mi. Tuh anak kalau sudah ketemu sahabatnya, lupa sama semuanya. Namanya juga teman dekat. Halo orang desa. Gue kirain udah lupa lo sama kota. Gimana? Udah baikan sama bokap lo? Oh, udah dong. Jangan panggil gue pendekar kalau nggak bisa meluluhkan hati bokap gue. Jadi nggak jadi kawin lagi? Batal. Gila, aku juga jurus kabur lo. Gue, makanya berguru dong sama gue. Jangan ngambek dikit, disogok makan di GM mau. Tahan sedikit, jual mahal, gengsi dong. Kalau orang tua lo tetap nggak nurutin kemauan lo, kabur kayak gue. Iya, kalau orang tua gue nurutin. Kalau enggak, itu namanya apes. Iya, gue hampir lupa. Gimana narinya udah beres? Udah dong, kalau lu mau nyusul juga masih bisa kok. Nanti aja deh, gue lagi nggak mood mikirin nari. Lagi pusing. Katanya mau jadi penari. Sekarang gue lagi nggak mau jadi penari. Gue lagi nggak pengen jadi apa-apa. Gue cuman lagi pengen nikmatin hidup gue yang lagi happy banget, Han. Lo tau nggak? Sebentar lagi gue nggak bakal ngerepotin lo, gue nggak bakal ganggu lo lagi. Karena gue akan punya pacar yang siap sedia mengantar gue kemana-mana. Pacar? Iya. Gila lo tuh kabur apa nyari pacar sih? Dua-duanya dong. Sambil nyelam minum air rasa nggak kelelepan nggak apa-apa. Habis bisa-bisanya dapet pacar. Cowok mana sih yang rontokin hati lo? Namanya Jun, tetangga nyokap gue. Aduh Han, lo tau gak sih, orangnya tuh baik banget. Baik, perhatian, ganteng pula. Terus orangnya sederhana. Pokoknya beda deh sama yang lainnya. Aduh, dan suaranya Han, suaranya kayak Eric Clapton. Dia penyanyi? Bukan. Pengamen. Hah? Pengamen? Apa nggak salah, Riz? Kok selera lu jatuh banget sih? Sialan lo. Mana Lisa ya? Kok nggak ada? Itu namanya cintahan, dari mata turun ke hati, bukan ke dompet. Iya. Tapi nggak masuk akal, tau nggak sih? Emangnya di kampung nyokap lu tuh nggak ada dokter, insinyur, atau minimal juragan tanah kek? Ya ada lah, tapi itu tadi yang gue bilang. Itu kan namanya cinta. Ya, kayaknya gue jatuh cinta pada pandangan pertama deh. Soalnya begitu pertama kali gue ngeliat dia, ya gue suka aja. Suka sama perhatiannya, senyumnya, terus perhatiannya, terus suaranya. Dan gue yakin si Jun itu bukan hanya seorang pengamen, Han, tapi dia punya potensi besar buat menjadi seorang pemusik atau penyanyi yang terkenal. Oh, jadi namanya Jun. Namanya Junedi. Bagus kan? Iya deh. Kalau orang udah ketiban cinta itu semuanya jadi bagus. Iya, emang bagus.
Agus daripada Mas Agus lo itu. Jatuh cinta bikin puisi melulu. Basi. Ini, kok Mas Agus tuh bawa sih? Tapi kan kenyataannya, dia bikin puisi nyontek pula. Tris. Bengong terus. Ada apa sih, John? Hah? Om perhatiin kamu kayak ayam sayur. Lemes banget. Hah? Mikirin anaknya Ibu Ratna. Nggak usah dipikirin. Dia udah pulang ke kota dijemput sama pacarnya. Pacarnya? Ya, emangnya kenapa? Patah hati? Bunuh diri aja sekalian. Om tahu kamu punya hubungan dengan dia. Hah? Dan Om juga tahu kamu sering berjalan sama dia. Jun. Cewek kota itu udah biasa. Mereka sudah terbiasa mempermainkan pemuda desa seperti kamu. Mereka bilang masih sendiri, padahal sudah punya tunangan di kota. Tapi dia bilang dia nggak punya pacar, apalagi tunangan. Alah! Kamu ini terlalu polos. Polos sama goblok itu beda-beda tipis. Mana ada perempuan yang ngaku sudah punya pacar kalau melihat laki-laki goblok seperti kamu? Udah nggak usah dipikirin. Pikirin nih warung, ini pendaringan. Ah, tuh. Barang-barang dari pasar tuh belum masukin ke gudang. Cepat masuk ke sana. Cepat. Lemas. Ada kerjaan lain. Tongok goblok. Daplek. Apa benar ya yang dibilang sama Om Sam? Risa, kamu tega. Kamu adalah satu-satunya wanita yang saya cintai setelah ibu saya. Kamu cinta pertama saya. STW paham masih kencang kayak gitu. Dasar. Jun, jaga nih warung. Om mau pergi. Ada urusan penting. Jun, buruan. Dablek amat sih.
seperti robot pendeteksi dan penjinak bom. Sementara itu tidak juga tampak kepanikan atau dilakukannya evakuasi. Biar kamu tenang. Demikian sekilas info. Terima kasih dan selamat sore. Sam, kurang ajar lu. Ngapain kamu? Keluar! Ibu kan perlu ditemani, Bu. Kamu mabok, Sam. Keluar! Saya tahu. Ibu kan butuh teman. Kita kan hanya berdua. Meong, Bu, meong. Meong. Meong, Bu. Bandingan! Sebentar. Ibu. Pulang, pulang. Pulang. Kasih tahu om kamu. Kenapa Om sayang? Dia memperkosa saya. Bohong, Jun. Om tidak mau memperkosa dia. Om cuma bilang meong. Om cuma mampir ke Ajar kamu. Jangan Pergi lagi setan. Jangan. Om. Maafin Om saya, Bu. Ajar dia. Dia emang lagi mabuk. Isi. Hati-hati loh Bu Ratna. Si Sam itu memang suka begitu kalau lagi mabuk. Tahu nggak? Kemarin aja anak Ibu Parta digangguinnya. Ih, amit-amit. Udah Bu ya. Dasar kampungan. Om keterlaluan. Beli bilang jangan minum, jangan mabuk. Kalau udah begini apa kata tetangga nanti? Hah? Om. Om. Kenapa sih nggak pernah mau denger? Jangan anggap saya kayak anak kecil dong. Om tuh udah salah, tahu nggak? Bikin malu. Malu. Om. Om. Mau kemana lagi? Anak bau kencur. Jangan ikut campur urusan saya. Tahu? Urus saja itu warung. Warung, tahu? Gak usah pergilah. Om. Om, jangan minum-minum lagi. Om denger saya dong, Om. Om Sam. Om. Ya, nanti kamu sampaikan ke Pak Derajat ya. Baik Pak. Halo sayang. Darling. Simpan saja rawan gombalnya Mas. Loh. Datang-datang kok marah? Habis Mas bikin saya kesel. Mas tahu? Waktu Mas meninggalkan saya kemarin, hati saya hancur. Loh, kok? Saya tahu anak itu sudah kembali ke rumah. Dan itu berarti Mas akan menuruti kemauan dia untuk membatalkan pernikahan kita. Iya kan? Enggak, Des. Enggak ada yang mau batalin pernikahan kita. Enggak ada. Tapi anak Mas kan tidak setuju Mas menikah dengan saya. Des. Saya tahu ini masalah sangat sulit buat kita. Tapi kita mesti mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah kita. Bagaimana kalau kita tunda dulu pernikahan kita? Apa? Ya, kita mencari strategi baru untuk mendekati Risa supaya dia bisa menerima kamu sebagai ibu tirinya. Tidak mungkin, Mas. Selama ini kan kita sudah berusaha mendekati dia. Tapi anak itu keras kepala. Saya tahu deh. Tapi apa salahnya kita coba sekali lagi? Dia masih begitu muda. Dia butuh waktu untuk bisa menyelesaikan dengan kehadiran kamu. Betul nggak?
Lagi pula dia sangat dekat dengan ibunya. Dia sangat sulit membagi perasaannya kalau kamu nggak pintar-pintar mengambil hatinya. Tapi Mas, Cobalah, Des. Demi saya. Please. Saya cinta kamu, Des. Tunggu ya. Saya ada sesuatu buat kamu. Ini buat kamu. apa itu? Bagus sekali. Saya minta kamu bisa ngurangin beban saya. Kamu deketin anak saya supaya pernikahan kita lancar. Jadi kamu setuju kalau perkawinan kita tunda sebentar? Apapun yang Mas mau. Thanks, darling. Maafin om saya, Bu. Dia emang sering gak kontrol kalau lagi mabuk. Untuk kali ini saya maafkan. Tapi saya nggak jamin kalau sampai kejadian terulang lagi saya akan lapor polisi. Sebab yang menjadi korban bukan cuma saya tapi banyak. Jadi saya harap kamu bisa beritahu paman kamu supaya menghentikan kebiasaannya itu. Saya akan berusaha, Bu. Sekali lagi, kami minta maaf. Bener gak ada telepon buat saya, Ti? Ya ampun, Non. Bener. Cuma papa Non aja yang telepon. Dia nanya, Mas sudah pulang kuliah apa belum? Gitu, Non. Halo? Halo sayang. Udah pulang kamu? Udah. Papa lagi di mana? Di kantor. Enggak, mau ngecek aja. Kamu udah makan belum? Papa. Kayak anak kecil aja. Risa udah makan kok, Pa. Nanti malam Papa mau pulang jam berapa? Agak terlambat ya. Papa ada rapat nanti. Apa? Rapat. Rapat apa rapat sama Tante Desi? Loh, iya dong. Risa harus curiga. Abis, Papa suka ngelanggar janji. Hus, ngawur kamu. Kapan sih Papa ngelanggar janji? Ya udah. Rapatnya rapat beneran ya, jangan rapat ya, Pak. Ntar malam bisa telepon Papa jam 7 ya. Dah. Udah sayang. Kok Jun gak nelpon ya?
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.